Yang mau pimpin doa silakan. Ya, selamat pagi. Ya baik. Jadi Bapak berharap kamu semua saat ini dalam keadaan yang sehat, ya, kuat, semangat, ya, karena tanpa semua itu kamu tidak bisa belajar dengan baik. Harapan dari setiap guru dalam setiap pembelajaran kamu boleh mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin, ya. Bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang benar-benar menyenangkan itu tergantung, selain dari guru juga tergantung pada kalian semua. Jadi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas masing-masing. Ada istilah kata resiliensi. Apa artinya resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan dari seseorang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di kelas ataupun di mana saja orang itu berada. Jadi kemampuan ini harus dimiliki, ya. Jadi misalkan dalam situasi di mana kan belajar, yang tadinya mungkin kamu sementara sibuk dengan aktivitas kamu masing-masing, tapi setelah guru masuk untuk belajar, jadi kamu harus mampu menyesuaikan diri. Nah, itu namanya kemampuan resiliensi. Menyesuaikan diri untuk dapat belajar dengan baik. Jadi sejenak lagi yang bercakap, bercerita, sibuk dengan kesibukan masing-masing, tetapi sudah akan belajar, mempersiapkan orang punya diri. Tadi Bapak sudah mengajar di kelas 12 IPA berapa itu? 5. Bapak sudah bikin DP video. Ada video menjelaskan di papan tulis. Ya. Nanti Pak mungkin mau kirim. Karena orang mau belajar, pembelajaran saat ini tidak terfokus pada guru, ya. Tidak, tapi kamu juga bisa belajar secara mandiri. Jadi guru harus memfasilitasi. Bagaimana guru memfasilitasi? Diantaranya dengan membuat ini video untuk kamu pelajari, ya. Bagaimana? Bapak mau jelaskan di papan atau Bapak kirim ini video? Video pembelajaran yang di kelas sebelah. Menjelaskan? Oke. Jadi kita ada kesepakatan, ya, Bapak jelaskan. Tapi sebentar tetap Bapak akan kirim dia punya video yang Bapak berikan di kelas 12 IPA 5, supaya kamu selain belajar dengan guru di kelas juga boleh belajar sendiri. Itu tuh namanya tuh pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memfasilitasi siswa untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang suka belajar dengan mendengarkan, ada yang suka belajar dengan membaca, ada yang suka belajar dengan mendengarkan penjelasan guru, ada juga yang suka belajar dengan melihat video, ya, lihat video. Ada juga yang suka belajar dengan membaca dokumen, ya, misalkan di foto dikirim, ada. Jadi beda-beda, ya. Nah sekarang orang mau belajar dengan mendengarkan penjelasan guru. Dan sebentar di rumah kamu boleh belajar kapan saja, di mana saja kamu berada, boleh belajar lewat video, ya. Oke. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi trigonometri. Titik stasioner itu ada 3 jenis, ya, 3 jenis, yaitu titik balik maksimum, kemudian titik balik minimum, dan titik belok. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa mampu untuk apa?
menentukan titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi trigonometri. Ini terbaik ya. Itu untuk tujuan belajar. Misalkan f adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Yang dapat diturunkan Sekarang, jika f aksen A sama dengan 0, maka f A disebut nilai stasioner pada X sama dengan A. Kemudian dan titik A, FA disebut titik stasioner. Nah, sekarang untuk memahami definisi ini, maka kita perlu mengambil contoh, ya. Karena kalau orang kasih definisi kemudian tidak ada punya contoh, kadang tidak bisa dipahami. Tentukan titik stasioner dan nilai stasioner dan nilai stasioner dari fx sama dengan cos 2x. Fx sama dengan cos 2x pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Silakan berdiri. Kita mau menyegarkan dulu orang punya pikiran.
supaya hanya tidak kaku. Ini dapat lihat tuh agak mengantuk, padahal masih pagi. Orang mau menyanyi dulu, biar cuma satu kali. Ya. Ini apa? Bayani ini. Di sini senang, di sana senang. Nah, satu kali. Di sini senang, di sana senang. Boleh? Boleh. Oke. Satu, sambil bertepuk tangan supaya orang semangat lagi. Oke. Satu. Boleh sambil tertawa supaya sehat. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la la. Ya, silakan ekspresikan itu di gaya terserah. Supaya kamu lebih terbangun lagi di semangat belajar. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Tentu langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita menentukan dia punya turunan. Turunan dari apa? Fx. Penyelesaian. Fx sama dengan sinus 2x. Masih ingat turunan? Jadi tentukan turunan dari fx yang sama dengan cos 2x. Maka apa? F aksen x sama dengan apa? Men sin 2x. Belum lengkap. Men 2 sin 2x ya. Men 2 sin 2x ya. Men 2 sin 2x. Dari mana itu? Pertama turunan dari cos 2x adalah men sin 2x. Menggunakan aturan rantai harus diturunkan 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Nanti kali 2. Hasilnya ini men 2 sin 2x. Itu f aksen x. Kalau orang lihat definisi ya. Langkah berikutnya berarti kita harus menentukan dia punya apa? X yang menyebabkan sehingga f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi menentukan dia punya syarat stasioner, toh? Syarat ini syarat stasioner yaitu apa? F aksen x sama dengan atau f aksen a sama dengan 0. Nah, kita belum tahu itu a berapa. Oleh karena itu kita harus berpatokan di sini, ya. Jadi jangan dulu pakai a karena a nggak tahu. Jadi pakai dulu f aksen x. Akan lu tahu. Jadi kalau dapat x sama dengan misalkan 5, berarti itu a 5. Nah, sekarang kita dapat oleh ya men 2 sin 2x sama dengan 0. Begitu kan? Nih. Ini f aksen x sama 0. Berarti itu f aksen x. Men 2 sin 2x sama dengan 0. Kita sederhanakan. Sin 2x sama dengan 0. Kenapa begitu? Kedua ruas kita bahagi dengan men 2. Jadi sin 2x men 2 sin 2x bagi men 2 adalah sin 2x. 0 bahagi men 2 tetap 0. Sekarang kita mau samakan itu ruas kiri ruas kanan dengan bentuk yang sama. Kalau ini masih bentuk trigonometri, ini bentuk aljabar. Bilangan. Harus samakan. Jadi itu sin 2x tetap
Kemudian 0 ini kita jadikan dalam bentuk sin adalah apa? Sin 0, ya toh? Kenapa yang sin 0? Karena apa? 0 itu jadi sin berapa yang dia punya nilai 0? Yaitu sin 0 sendiri. Sin 0 dia nilainya 0. Atau apa? Atau ini. Sin 2x sama dengan sin. Jadi selain 0, ya selain 0. Jadi selain sin 0 menghasilkan 0, sin apa lagi yang menghasilkan 0? Sin pi. Coba kamu cari di apa? Iya, sin pi lah. Sin pi. Sin pi. Dan sin 2pi. Tapi kalau sin 2pi, nah dia sebentar dalam menentukan melebihi. Jadi yang bisa sesuai dengan interval ini 0 sampai 2pi, orang boleh aneh sin 0 dengan sin pi. Kalau sin 2pi, sebentar kalau mau hidup dia nak masuk pada interval ini dari hasil. Ya. Jadi nak perlu itu. Sampai sini boleh pahami? Boleh dong? Ya, oke, kalau tidak dipahami mau lanjut. Tapi mungkin ada yang kurang paham. Ada? Ada yang kurang paham? Oke, kalau sudah dipahami, lanjut. Sekarang kalau kita punya bentuk seperti ini, sin 2x sama sin 0, sin 2x sama sin pi, maka kita bisa menentukan dia punya penyelesaian untuk ini, ya. 2x sama dengan 0 tambah apa? 0 tambah 0 tambah K kali 2pi. Jadi itu si 0, dia kan nilai 0, dan nilai 0 itu akan berulang setiap kelipatan 2pi. Jadi setiap kelipatan misalkan K sama dengan 0, tetap DP 0 ini, hasilnya 0. K ganti dengan 1, ini jadi 2pi. DP juga akan 0. Setiap DP kelipatan itu, dia pasti akan jadi 0. Atau ini, jangan sini. Ini 2x sama dengan pi tambah K kali 2pi. Nanti kamu lihat lagi itu bagaimana menentukan himpunan penyesuaian dari bentuk ini. Sin x sama dengan sin a. Ya, itu sudah belajar di kelas 11. Apa yang menjadi kelas 11? Kelas 11 atau kelas 10? Nanti lihat lagi ya. Kelas 10 atau kelas 11. Ya, maksudnya karena kurang selalu belajar mengajar di kelas 12. Ya. Sekarang lanjut. Ini terang boleh sederhanakan. 2x sama dengan K kali 2pi. Sedangkan ini 2x tetap. Oh, saya tulis ulang kalau tetap. Kemudian x sama dengan, ya, ini bahagi 2. K kali 2pi bahagi 2. Tinggal apa? K kali pi atau kpi. Sedangkan ini kalau dibahagi 2 dapat x sama dengan pi per 2 tambah K kali pi. Ya, sampai di sini. Sekarang kita mau ganti itu K dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari bilangan. Jadi bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Jadi kalau bilangan bulat, hanya bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu ada bilangan cacat, dan cacat itu dari 0. 0, 1, 2, 3. Dan juga bilangan bulat negatif, dan 1, dan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengambil, kalau bilangan negatif sudah tidak akan memenuhi di persyaratan ini. X lebih dari sama 0 kurang dari 2pi. Nah, makanya kita mau ambil mulai K sama dengan 0. Jadi ambil K sama dengan 0. Ya. Kalau K sama dengan 0,
Ya, kalau K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 0 kali Pi, yaitu 0. Kemudian di sini X sama dengan, ini ganti 0. Jadi apa? Pi per 2. Betul? Ini ganti 0. Berikut. Kalau K sama dengan 1, maka kita dapati X sama dengan, ini ganti 1. K ganti 1. Jadi dapat Pi, 1 kali Pi dong. Kemudian ini ganti dengan 1. Maka X sama dengan Pi per 2 tambah Pi. Pi per 2 tambah Pi berapa? Setengah Pi tambah 1 Pi adalah berapa? Ini bukan sederhana, bukan? Pi per 2. Jadi Pi per 2 kan sama dengan 1/2 Pi. 1/2 Pi tambah 1 Pi. Jadi itu Pi dianggap sebagai variabel. Jadi cuma saya berjumlah apa? Itu 1/2 tambah 1. Berapa? 1/2 tambah 1. Anak SMA, 1/2 tambah 1 yang tahu. 1 tambah 1/2. 1 cookies tambah setengah cookies. 1 setengah cookies. 1 jadi 1/2 atau 1/2 itu kan pecahan campuran. Pecahan biasa itu 1/2 sama dengan berapa? 1/2. Baking pecahan biasa. 3. Hah? 3. 1/2 itu pecahan campuran. Siapa yang bilang pecahan campuran? Karena ada 1 bulat, kemudian ada tercampur setengah. Sekarang pecahan campuran ini orang ubah ke pecahan biasa. Berapa? 1/2 sama dengan 3/2. Iya, 3/2 ya. Tiap aku minta anak SD kasih kalau sama kamu, aduh, yang lebih malu dong ini dia. Jadi 3/2 Pi atau 3 Pi per 2. Ini sama dengan 3 Pi per 2. Ya, 3 Pi per 2. Berikut, ambil K sama dengan 2. K sama dengan 2. Maka kita dapati ya, ini X sama dengan ganti 2 ini. Jadi apa? 2 Pi. Ini kita dapati X sama dengan Pi per 2 tambah 2 Pi. Itu sama dengan berapa? 5/2 Pi. 2 kan apa per 2? Tambah per 2. Tapi ini sudah tidak memenuhi ini. Ya. Karena 5/2 Pi itu sudah lewat dari 2 Pi. So 2,5 Pi sana. Ini cuma sampai 2 Pi. Ya. Jadi ini sudah tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya, sampai sini. Ini baru, jadi ini baru kita menemukan dia punya X yang menyebabkan f aksen X sama dengan 0. Jadi baru kita temukan itu A yang di sini. Di sini. Baru itu A. F aksen A. A hanya berapa? Ini 0, Pi, 2 Pi, 3 Pi per 2. Ini hendak masuk karena ini. Sehingga X orang dapati ini. X yang sama dengan A nih. Di sini orang pakai A dulu. A sama dengan ini dari anggota 0, Pi, mana urutan? Urutannya dari, jadi kalau menuliskan himpunan dari yang kecil ke yang besar ya. Jadi dari 0 kemudian Pi per 2, mana Pi, kemudian 3 Pi per 2, kemudian yang terakhir 2 Pi. Ini belum selesai, baru itu A.
Belum dapat itu FA. Ya, oke. Sampai sini boleh dipahami? Boleh. Boleh. Nah, kalau boleh kita akan lanjut. Tapi sebelum lanjut, Bapak ingin kamu berdiri. Coba kamu berdiri. Apa? Di sini senang, belajar senang. Di sini senang, belajar senang. Oke, boleh? Silakan. 1, 2, 3. Ah. Di sini senang, belajar senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ya. Jadi dengan begini kan kalau pikiran lebih segar, toh? Ya. Sekarang kita sudah dapati X yang sama dengan A yang menyebabkan hingga ini fungsi f aksen X sama dengan 0. Toh? Sekarang kita mau ambil ini, menentukan di langkah berikutnya kita menentukan dia punya titik stasioner. Ya, titik stasioner. Sekarang menentukan titik stasioner. Ya. Bagaimana itu titik stasioner? Sekarang orang ambil mulai dari ini. Untuk X sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0. Maka kita dapati F0 sama dengan F0, ini ganti 0. Jadi cos 2 kali 0 sama dengan cosinus 0 sama dengan berapa? Cosinus 0 sama dengan berapa? Cosinus 0 sama dengan cosinus 0. Cosinus 0 ya tahu. Ini kali anak SMP berapa? 1. Cosinus 0 sama dengan 1. Biar medali di internet kan. Ya, jadi cosinus 0 sama dengan 1. Berarti kalau dapati ternyata dia punya titik stasioner adalah 0,1. Jadi titik stasioner adalah 0,1. Tapi ini hanya untuk titik X sama 0. Masih ada lagi. X sama dengan pi per 2. Untuk X sama dengan pi per 2. Maka kita dapati F pi per 2 sama dengan cosinus 2 kali pi per 2 sama dengan cosinus pi sama dengan berapa? Cosinus pi berapa? Atau cosinus 80 derajat? Berapa? Cosinus 180 derajat berapa? Dia punya nilai sama dengan berapa? Berat? Pak putar tuh pikiran. Gali kembali itu kan itu materi itu ada pada pikiran, nilainya itu ada pikiran. Cuma kamu nggak bisa gali kembali. Jadi berapa dia nilai? Men 1 sama dengan men 1. Jadi kita bisa tulis sehingga titik stasioner adalah berapa tadi? Pi per 2, men 1. Berikut untuk X sama dengan pi. X sama dengan pi. Maka kita dapati F pi sama dengan cosinus 2 kali pi atau cosinus 2 pi. Berapa nih cosinus 2 pi?
dia lagi kembali pada periode awal. Tadi ya, dari titik awal. Mulai titik awal. Satu periode dari 0 sampai 2 pi. Jadi itu cos 0 sama dengan cosinus 2 pi. Cos 2 pi dengan cos 0 berapa? 1. Jadi sehingga kita dapati titik stasioner adalah pi, 1. Berikut untuk jadi ini saya tanda supaya orang bisa membedakan. Untuk x sama dengan 3pi per 2, maka f 3pi per 2 sama dengan cosinus 2 kali 3pi per 2 sama dengan cosinus 3pi, ya, cosinus 3pi. Kalau mulai dari pi, kemudian tambah 2pi, satu periode kan 2pi untuk cosinus dong. Ternyata itu cosinus 3pi, dia sama dengan cosinus pi. Ya, cosinus pi berapa? Men 1. Sehingga titik stasioner adalah berapa? 3pi per 2, men 1. Kemudian untuk x sama dengan tadi 3pi per 2, sekarang 2pi. X sama dengan 2pi. Maka kita dapati f 2pi sama dengan cosinus 2 kali 2pi sama dengan cosinus 4pi. Cosinus 4pi sama dengan cosinus 2pi. Sama dengan cosinus 0. Jadi dikasih sama dengan 1. Sehingga titik stasioner adalah apa? 2pi, 1. Nah, itu baru titik stasioner toh. Sekarang nilai stasioner. Sekarang nilai stasioner terakhir. Tinggal mau salin tuh nilai stasioner. Nilai stasioner. Nilai stasioner ini F0 sama ini kan sama Fp F0 yang sama juga dengan Fp yang sama dengan F2pi sama dengan 1 kam. Kemudian yang lainnya F pi per 2 F 3pi per 2 yang sama dengan men 1. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita berkaitan dengan titik stasioner dan nilai stasioner.